Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lian Indiawati SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. LPTK penyelenggara Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Jakarta. Hari ini saya akan melaksanakan TPL Rencana Aksi yang keempat, pertemuan yang kedua di kelas 11 IPA dengan materi Sistem Pencernaan pada Manusia. Saya menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Pagi, Ibu. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya ilmu yang kita peroleh itu bisa bermanfaat untuk kita semua. Silakan hari ini siapa yang mau pimpin doa? Oke, silakan Habibi dipimpin doanya. Bersiap. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, terima kasih kepada Habibi yang sudah memimpin doa untuk hari ini. Ya, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu absen dulu ya. Dima hadir? Delvin? Oke, hari ini yang tidak hadir hanya Anissa, izin karena dia pelatihan ya. Baik, alhamdulillah, berarti hari ini nggak ada yang sakit ya. Aku akan mulai mengecek kondisi kelas dan kondisi kesiapan kalian sebelum kita memulai pembelajaran. Karena kebersihan itu adalah sebagian dari apa? Iman. Makanya hari ini sudah piket? Alhamdulillah, Ibu nengok kelas kalian sudah bersih. Karena kalau kelas kita bersih, otomatis kita belajar di dalam ruangan kelas ini juga nyaman. Kemudian kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap? Oke, buku paketnya sudah disiapkan? Sudah. Kemudian buku tulis sama peralatan bukunya untuk mencatat sudah disiapkan juga? Sudah. Berarti alhamdulillah artinya kalian sudah ready untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu pengen flashback nih. Di pertemuan hari Selasa kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang tahu nggak? Zat-zat makanan. Zat-zat makanan itu ada apa saja? Karbohidrat, protein, vitamin. Coba salah satu angkat tangan. Silahkan Tiara. Ada apa saja zat-zat makanan? Karbohidrat, protein, vitamin. Bagaimana menu yang sehat itu bisa dicerna sampai dapat menghasilkan yang namanya energi. Kemarin kan kita sudah belajar tentang berbagai macam zat makanan. Kalian sudah menyusun menu seimbang kan? Kira-kira ada yang tahu nggak gimana menu yang sudah kita susun kemarin, kemudian kita konsumsi, itu dicerna sampai dapat menghasilkan energi. Melalui apa namanya? Ya, melalui proses yang namanya sistem pencernaan. Karena hari ini kita akan belajar yang namanya organ-organ pencernaan. Semalam sudah dibaca bahan ajar yang sudah Ibu kirim di grup WhatsApp? Sudah, alhamdulillah. Hari ini kita media pembelajarannya itu agak berbeda dari yang lain ya. Kita pakai yang namanya VRBox. Nah, nanti kita akan menjelajah ke dalam sistem yang namanya organ pencernaan. Anak Indonesia, SMA KPP, jaya, jaya, jaya. Nah, di sini Ibu akan jelaskan kompetensi dasar yang akan kita capai dan tujuan pembelajaran serta model pembelajaran yang akan kita pakai pada pertemuan hari ini. Kompetensi dasar pengetahuan itu nanti kalian dituntut untuk dapat menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem pencernaan yang dapat terjadi pada sistem pencernaan manusia.
Menyajikan laporan hasil uji zat makanan yang terkandung dalam berbagai jenis bahan makanan dikaitkan serta didik mampu menganalisis alat-alat sistem pencernaan pada manusia melalui kegiatan menggunakan yang namanya virtual reality. Nanti menggunakan analisis fungsi alat sistem pencernaan pada manusia melalui menggunakan media virtual reality, saluran pencernaan makanan, dan diskusi. Dengan model pembelajarannya menggunakan yang namanya problem based learning. Langkah-langkahnya sama itu orientasi peserta didik pada masalah. Nanti akan Ibu sajikan permasalahan untuk kalian diskusikan, mempresentasikannya ke depan. Itu ya. Ada yang tahu nggak kira-kira manfaat apa yang akan kita peroleh kalau kita mempelajari yang namanya materi ini? Hari ini kita jadi itu bagi tubuh kita yaitu adalah kalau kita tahu nih fungsi dan masing-masing organ pencernaan kita, otomatis kita akan lebih menjaga organ-organ pencernaan kita supaya lebih terjaga. Jadi pencernaan dalam tubuh kita itu tidak terganggu. Sebelum kita masuk ke inti pembelajaran, kita melakukan yang namanya ice breaking. Kita mulai bersama-sama. Yuk. Ibu dari sini. Ini lagi. Yuk, gerak. Yo. Gerak semuanya, gerak. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok dulu sebelum kita masuk ke pembelajaran inti. Kelompok 1 itu ada Bima, Habibi, Fani, dan kalian sudah duduk sesuai dengan kelompoknya? Sudah. Silahkan kalian simak dulu video berikut ini ya. Menjadi korban dugaan keracunan makanan syukuran calon jemaah haji tercatat sebanyak 145 orang. Tadi video tentang apa? Berita tentang apa? Keracunan. Nah, kira-kira dari permasalahan ini ada nggak yang bisa menentukan hipotesis atau jawaban sementara dari permasalahan keracunan ini? Silakan Tiara. Menurut saya keracunan bisa terjadi karena kuman atau bakteri yang terdapat pada makanan. Ibu juga akan di sini membagikan yang namanya LKPD untuk kalian selesaikan, dan Ibu akan membagikan yang namanya VR box. Nah, HP-nya dijepit seperti ini ya. HP-nya dijepit seperti ini. Buka dulu link YouTube-nya atau link video virtual reality-nya. Nah, nanti kalau sudah, HP-nya akan dijepit seperti ini. Waktunya sudah habis, silakan. Yang mau maju dulu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Penyebab keracunan adalah makanan yang telah kontaminasi kuman seperti bakteri salmonella atau racun, misalnya telur atau seafood mentah. Kontaminasi tersebut dapat terjadi saat makanan melalui proses awal produksi seperti saat penanaman hingga pengiriman atau saat sedang diproses untuk dikonsumsi. Organ yang terserang adalah lambung. Esofagus. Jelaskan mekanisme proses makanan yang terjadi di dalam kerongkongan. Di kerongkongan terdapat gerakan peristaltik atau mendorong makanan menuju lambung. Selain di mulut, proses pencernaan secara mekanik juga terjadi di dalam lambung ketika makanan dihaluskan oleh gerakan otot-otot lambung. Tripsin memiliki fungsi untuk mengubah protein jadi polipeptida. Enzim lipase pankreas memiliki fungsi untuk
Enzim amilase pankreas memiliki fungsi untuk mengubah amilum menjadi disakarida. Dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah tadi dari kelompok 1 sampai 5 semuanya sudah maju ke depan. Bisa Ibu analisis atau evaluasi dari kelompok 1 sampai 5 dari penanya ataupun yang memberi jawaban atau yang menjawab. Sudah bagus semua, sudah benar semua jawabannya. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk kita semua. Ibu harap bagi kelompok yang belum untuk permasalahan terkait dengan video pembelajaran tadi, yang keracunan tadi, tolong dilengkapi di LKPD-nya. Ya. Dari semua presentasi sudah cukup bagus. Dari kelima kelompok tadi, menurut Ibu yang penyajiannya paling bagus, itu terdapat pada kelompok 5. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Baik, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Ibu pengen ada di antara salah satu kalian yang bisa menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini atau Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah yaitu pencernaan makanan berfungsi untuk mencegah bahan-bahan makanan menjadi molekul-molekul sederhana sehingga dapat diserap oleh tubuh. Pencernaan makanan pada manusia berlangsung secara fisik atau mekanis dan secara kimia atau enzimatis. Alat-alat pencernaan makanan manusia terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus kecil, usus besar, rektum, dan anus. Sementara itu, organ penghasil getah pencernaan terdiri atas pankreas dan hati. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, itu tadi kesimpulan menurut Tiara. Ibu tambahin sedikit ya. Jadi sudah betul. Hari ini kita belajar tentang yang namanya organ-organ pencernaan. Organ pencernaan dimulai dari mulut, kemudian menuju ke kerongkongan. Setelah itu menuju ke lambung. Setelah menuju ke lambung kemana? Ke usus halus, kemudian ke usus besar, kemudian anus. Nah, ini ya, terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Contohnya terjadi pencernaan mekanik terjadi di mana? Di mulut, yaitu dengan bantuan apa? Gigi. Memotong, mengunyah, dan mengoyak makanan yang kita makan. Kemudian setelah dari mulut dikunyah, maka makanan akan berbentuk bolus. Bolus akan masuk kemana? Ke kerongkongan atau esofagus. Nah, gerak peristaltik. Di lambung ini terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi juga. Yang tadinya bolus akan berubah menjadi bubur. Bubur ini disebut dengan apa? Kim. Nah, selain mekanik, di lambung juga terjadi pencernaan secara apa? Kimiawi. Dengan bantuan apa? Enzim. Enzimnya apa saja? Ada asam klorida atau HCl, kemudian ada pepsin, dan ada apa lagi? Renin. Kalau enzim pepsin berfungsi untuk apa? Mengubah, ya benar, mengubah protein menjadi peptol. Nah, setelah itu makanan tadi yang sudah berbentuk kim akan menuju ke usus halus. Di sini terjadi proses pencernaan secara kimiawi dan di sini terjadi proses apa? Penyerapan sari-sari makanan. Tutup dulu buku paketnya untuk mengadakan tes evaluasi dan silakan kerjakan link yang udah Ibu kirim di grup kelas. Oke, kalau sudah, sebelum kita kirim pembelajaran hari ini, seperti biasa, Ibu pengen kalian merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Pesan-pesan untuk pelajaran hari ini cukup jelas. Ada yang lain nggak yang mau merefleksikan? Jadi untuk kegiatan hari ini menurut kami itu cukup menyenangkan karena menggunakan metode yang baru bagi kami seperti menggunakan VR box dan lain sebagainya. Dan untuk diskusi menurut kami oke. Alhamdulillah ya, kita sudah melewati pembelajaran hari ini. Tadi Quinta menyampaikan refleksinya cukup senang dia karena merupakan pengalaman baru memakai namanya media virtual reality ya. Jadi tadi kalian sudah jalan-jalan ke dalam sistem pencernaan. Udah. Sampai kemana tadi? Sampai ke anus ya. Sampai keluar. Oke, baik, untuk jangan lupa nanti di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang yang namanya kelainan pada sistem pencernaan. Ini terakhir di bab pencernaan ya. Kemudian untuk tugas yang kemarin video praktikum uji makanan, Ibu terakhir minta dikumpulkan hari
Senin ya. Sudah diupload di YouTube dan Ibu akan menilai lewat YouTube yang sudah kalian upload videonya. Gitu ya. Baik, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Nah, tadi kan di awal pembelajaran sudah kita awali dengan berdoa, maka di akhir pembelajaran juga kita tutup dengan doa. Tadi Habibi, ada yang mau ganti atau tetap Habibi? Habibi, oke, silakan Habibi dipimpin untuk berdoa. Siap. Alangkah baiknya setelah belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelas 11 IPA. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Tepuk tangan untuk kita semua.